Halo semua, jumpa lagi bersama saya dan masih melanjutkan pembahasan manhwa Invincible at the Start. Di episode sebelumnya, Shen Sangan dan Ling Bao'er diserang oleh kelompok musuh yaitu dari Sekte Gua Naga Iblis dan Sekte Tengkorak Setan. Dengan provokasi Ling Bao'er yang menggiring mereka memasuki domain, dengan mudahnya Shen Sangan bisa mengalahkan mereka tanpa perlawanan sedikit pun, walaupun pada akhirnya Patriark Sekte Tengkorak Setan yang bernama Xiu Xiantu berhasil melarikan diri dengan mengorbankan bawahannya. Kembali ke Sekte Tengkorak. Xiu Xiantu benar-benar sangat kesal hingga pada akhirnya dia berniat menyerahkan masalah Shen Sangan pada tetua elit yang yakin bisa merebut harta karun immortalnya. Tiba-tiba datang seseorang yang langsung mengatakan bahwa leluhur yang naik ke keabadian 5 tahun lalu akan segera tiba. Semua orang sekarang sedang meeting dengan tetua elit dan Xiu Xiantu adalah satu-satunya orang yang belum datang. Mendengar bahwa sang leluhur akan segera muncul, Xiu Xiantu hanya bisa membuat senyum senang. Singkat cerita, di guild Sekte Tengkorak Setan, semua orang telah berkumpul untuk menyambut sang leluhur. Tak berselang lama, akhirnya sang leluhur tiba dan semua orang langsung bersujud. Xiu Xiantu hanya bisa terkagum dengan tekanan yang dipancarkan oleh sang leluhur. Namun yang pasti dia sangat senang karena dengan adanya sang leluhur, orang terkuat di Sekte Tengkorak Setan yang sudah lama berada di Nashken Soul Realm bukan lagi mimpi untuk Sekte Tengkorak Setan menguasai bumi. Tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Xiu Xiantu, sang leluhur sekali lagi melepaskan auranya yang mana hanya bisa membuat semua orang tak terkecuali Xiu Xiantu gemetar ketakutan. Leluhur berkata agar mereka, khususnya Xiu Xiantu, mengesampingkan pemikiran kecilnya itu dan berkonsentrasi menjalankan pekerjaan yang diperintahkan. Jika masih membawa-bawa tentang dominasi atau menguasai dunia, dia yang akan menghancurkannya. Berkata bahwa tugas utama mereka adalah mencari harta karun immortal yaitu Holy Sword yang jatuh dari dunia atas, Xiu Xiantu lantas berkata, "Leluhur, aku tahu di mana Holy Sword berada." Ditanya di manakah itu, dia pun menjawab di kuil immortal. Sementara itu, di kuil immortal sambil menikmati makanan yang dimasak oleh Ling Bao'er, Sang Sengan sedang berpikir. Meskipun sekarang Invisible Domain memiliki jangkauan yang jauh lebih besar yaitu 22 meter, tetapi makanan yang bisa diambil tetaplah terbatas sehingga Ling Bao'er harus keluar untuk mengambil makanan. Selain masalah makanan, dengan di-upgrade-nya Invisible Domain, Shen Sangan tidak menyangka bisa mendapatkan skill menghidupkan semua hal dan benar-benar mengendalikan semua yang ada di dalam domain, bahkan wawasannya juga semakin tajam. Namun yang pasti, meskipun di dalam domain dirinya tak terkalahkan, di luar domain dia hanyalah orang biasa yang takkan bisa melindungi Ling Bao'er. Berpikir apakah mungkin ada cara untuk meningkatkan level kultivasi Ling Bao'er, tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepalanya. Shen Sangan berpikir, karena skill barunya bahkan bisa merubah rumput biasa menjadi roh rumput dan bahkan melahirkan sebuah spirit, jadi kenapa dia tidak menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi Ling Bao'er? Shen Sangan segera memanggil dan menyeret Ling Bao'er. Dengan tampang seriusnya yang penuh dengan motivasi, dia kemudian berkata, "Ling Bao'er, aku punya cara untuk meningkatkan kultivasi poinmu. Tapi pertama-tama akan sedikit sakit. Kalau bisa menahannya, kau akan merasa lebih baik seperti naik ke surga. Jadi apakah kau mau mencobanya?" Mendengar itu, dalam sekejap mata wajah Ling Bao'er merah merona karena dia benar-benar salah mengartikan kata-kata Shen Sangan.
Intinya dia berpikir Shen Xiangan akan melakukan kultivasi ganda, di mana itu merupakan metode kultivasi yang sering digunakan oleh sepasang kekasih. Dengan malu-malu, Ling Bao'er menjawab bahwa progres mereka terlalu cepat dan juga itu merupakan pertama kali bagi dirinya. Terus mengatakan semua itu membuat Ling Bao'er semakin dalam memikirkannya. Bahkan dia sampai memukul Shen Xiangan karena tak mampu lagi menahan rasa malunya. Di sisi lain, Shen Xiangan yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Ling Bao'er terus mencoba menenangkannya agar tidak takut karena pasti akan ada saatnya pertama kali. Setelah berpikir keras, pada akhirnya Ling Bao'er memutuskan akan melakukannya. Shen Xiangan segera bersiap, namun tak lupa dia juga meminta agar Ling Bao'er menahan pikirannya atau tidak akan beresiko pada nyawanya. "Oke, ayolah," jawab Ling Bao'er. Namun tiba-tiba dia menjadi bingung mengapa Shen Xiangan mengatakan seperti itu, karena apakah mungkin kultivasi ganda akan mengancam nyawanya. Sayangnya sebelum mendapat jawaban, Shen Xiangan sudah meletakkan tangannya di kepalanya dan memulainya. Ling Bao'er sekali lagi bertanya, "Master, jadi kau hanya ingin membantuku latihan?" Dengan ekspresi polosnya, Shen Xiangan menjawab iya, yang mana itu benar-benar membuat Ling Bao'er sedikit cemberut. Setelah itu, Shen Xiangan terus melanjutkan prosesnya. Memasukkan lebih banyak energi ke dalam tubuh Ling Bao'er hanya bisa membuatnya semakin menggeliat karena nyaman. Setelah mencoba namun basis kultivasi Ling Bao'er sama sekali belum meningkat, Shen Xiangan mencoba lebih keras lagi yang hanya bisa membuat Ling Bao'er semakin mabok. "Master, ini sangat sakit, aku sudah tidak kuat," ucap Ling Bao'er dengan air mata yang mulai bercucuran. Shen Xiangan sangat yakin jika terus seperti itu, maka tubuh Ling Bao'er akan meledak. Maka dari itu dia meminta agar Ling Bao'er bertahan sebentar lagi karena prosesnya tidak bisa dibatalkan. Ling Bao'er hanya bisa mengerang kesakitan, yakin bahwa dia akan mati. Di saat itulah dia mengingat semua kenangan-kenangan ketika berlatih dengan ayahnya yang selalu keras melatihnya, tetapi dia juga sangat lembut padanya. "Tidak, aku tidak boleh mati. Aku belum menjadi kuat. Aku belum meneruskan Sekte 9 Pedang. Aku tidak bisa mati," teriak Ling Bao'er dalam pikirannya. Berpikir bahwa dia masih ingin berlatih dan bersama dengan masternya sampai ke ujung dunia, dengan tekad yang kuat seperti itu, pada akhirnya dia bisa menerobos dan lebih hebatnya, guntur atau petir penghakiman yang pada umumnya selalu muncul ketika seseorang menerobos tidak bisa menjangkau Ling Bao'er karena dihalangi oleh invisible domain yang pastinya hanya bisa membuat petirnya sendiri kebingungan. Sambil menggendongnya seperti seorang putri, Shen Xiangan segera bertanya bagaimana hasilnya, yang langsung dijawab bahwa dia mendapatkannya. Sementara itu, petir yang berusaha masuk benar-benar kesal karena dia diabaikan sampai-sampai dia sekali lagi mencoba menyambar. Ketika petir menyambar, tanpa diduga, ketiga Raja Iblis yang masing-masing berada di alam Nashken Shaolin, yaitu Hong Yi, Tao Baye, dan Snake Inverse menyaksikannya. Melihat betapa menyeramkan petir yang menyambar, mereka pada akhirnya memutuskan untuk melihatnya karena mungkin itu ada hubungannya dengan harta karun immortal. Kembali ke kuil, berkat izin Shen Xiangan, petir berhasil masuk dan menyambar Ling Bao'er agar proses terobosannya selesai dengan sempurna. "Sudah kuurutkan kekuatan petir dan memasukkannya padamu. Coba dan hisaplah kekuatan petir ini. Hisap terus, setelah pengalaman seperti tersetrum bangunlah," ucap Shen Xiangan pada Ling Bao'er.
Ketiga Raja Iblis yang menyaksikan hanya bisa terkagum, namun mereka yakin dengan kekuatan petir semacam itu tidak mungkin bisa dilewati. Sayangnya prediksi mereka semua benar-benar salah, apalagi melihat yang keluar adalah seorang wanita menambah keterkejutan mereka. Sementara itu, saat kembali ke atas langit, sang petir hanya bisa marah karena dia benar-benar telah dicurangi oleh Shensangan. Melihat petirnya sudah menghilang, ketiga Raja Iblis mulai bergerak mendekat untuk mencari harta karun. Namun setelah melihat dan merasakan energi yang dipancarkan oleh Ling Bao'er hanya bisa membuat mereka tercengang. Bahkan Hong Yi tidak lagi tertarik dengan harta karun immortal, melainkan dia lebih tertarik dengan Ling Bao'er. Di sisi lain, sewaktu Ling Bao'er terus berkultivasi dan meningkatkan basis kultivasinya, Shensangan terus mendapatkan notifikasi sistem di mana dia terus mendapatkan poin feel value. Berbeda dengan Shensangan yang sedang menikmati makanannya, ketiga Raja Iblis benar-benar fokus pada Ling Bao'er. Namun satu hal yang pasti, mereka yakin setelah Ling Bao'er berkultivasi, dia akan lebih bernilai daripada harta karun immortal. Dia anak muridku selanjutnya, kalian berdua pergilah, teriak Hong Yi bersamaan dengan dia yang mulai mendekat. Tak membiarkannya, Tao Baye mencengkram ekor Hong Yi. Tak ingin tinggal diam, Snake segera melesat maju karena dia berpikir tidak mudah untuk menemukan talenta hebat seseorang, jadi dia tidak boleh melewatkannya. Tetapi sayangnya dia langsung dicegah oleh Hong Yi yang telah berubah ke bentuk rubahnya. Snake segera berubah ke bentuk ularnya, namun ketika mereka hendak memulai pertarungannya, tiba-tiba Tao Bayi yang telah berubah ke bentuk bantengnya menyela. Mari tanya saja ke gadis itu langsung, dia bisa mengikuti siapapun yang dia mau, tidak boleh ada yang mencurinya. Setelah menunggu dan menunggu, akhirnya Ling Bao'er selesai. Dengan suasana hati yang benar-benar bahagia, dia segera menghampiri masternya. Sambil mengelus-ngelus kepalanya, Shensangan memberikan selamat karena yang awalnya hanya peringkat ke-6 Foundation Building, sekarang Ling Bao'er sudah melampaui level 3 dari Golden Core. Hebat, kau sekarang layak untuk menjadi talenta yang hebat dibentuk oleh mastermu. Lanjutkan, kau tentunya akan bisa melewati Nashken Sword Reel, ucap Shensangan. Ling Bao'er terlihat sangat senang karena pada dasarnya Golden Core kultivasi sudah setingkat dengan level tetua di Sekte 9 Pedang. Bahkan yang lebih mengagumkan, dia bisa melewatinya dengan mudah. Namun tiba-tiba dia baru ingat kata-kata terakhir Shensangan dan langsung menanyakannya apakah benar dia bisa mencapai Nashken Sword Reel padahal baru saja dia melewati Golden Core. Tanpa mempedulikan itu, Shensangan langsung melemparkan 3 buah cincin sebagai hadiah yang ternyata sebelumnya itu milik Li Xiao. Ling Bao'er mencoba bertanya apakah benar cincin-cincin tersebut diberikan padanya karena sumber kultivasi yang terkandung di dalamnya setara dengan setengah dari Sekte 9 Pedang. Shensangan hanya menjawab tentu saja dengan alasan bahwa dia tidak suka dengan cincin-cincinnya, walaupun pada dasarnya itu semua tak berarti baginya yang tak bisa menggunakan satu pun sumber kultivasi. Sehingga tujuan sekarang adalah untuk memperluas Invisible Domain ke seluruh gunung Feixian. Dan salah satunya untuk bisa mendapatkan poin adalah dengan membuat Ling Bao'er sekuat mungkin. Ketiga Raja Iblis akhirnya menampakkan diri. Sambil memamerkan otot-ototnya, Tao Baye memperkenalkan diri, mengaku bahwa dia adalah anak pertama dari Demon King. Dia kemudian mengeluarkan 3 buah pil Golden Palette yang diambil dari sari tubuh Iblis Agung. Jika Ling Bao'er mau menyembahnya sebagai master, maka 3 pil tersebut adalah hadiahnya.
Tak mau kalah, Snack segera mendorong Taubaye pergi. Setelah memperkenalkan diri, dia mengeluarkan buah immortal berjiwa muda. Dikatakan itu membutuhkan 10.000 tahun agar buahnya bisa tumbuh. Tak hanya itu, dia juga mengatakan jika Ling Bao'er mau menjadi anak buahnya, dia akan memberikan harta karun immortal yang sama seperti itu. Melihat buah immortal, Shen Xiangan sedikit penasaran karena sebelumnya gurunya pernah berkata bisa mengubah fisik setelah memakannya. Bahkan tampaknya Ling Bao'er sangat menginginkannya sampai ngiler melihatnya. Tak mau ketinggalan, Hong Yi sedikit tertawa sebelum dia memperkenalkan diri. Berbeda dengan Taubaye dan Snack yang menawarkan sebuah hadiah, Hong Yi berkata bahwa dia tidak memilikinya. Namun jika Ling Bao'er mau menyembahnya sebagai guru, maka Ling Bao'er akan dianggap sebagai adik kandung, lalu dia juga akan menjadi penerus muda dari sekte Asian Fox. Dengan kekuatan sekte, Ling Bao'er bahkan bisa mencapai keabadian. Kedua Raja Iblis benar-benar sangat terkejut karena hadiah yang mereka tawarkan benar-benar tidak sebanding dengan tawaran Hong Yi. Namun setelahnya mereka hanya bisa membeku di tempat karena tanpa mencoba memikirkannya, Ling Bao'er langsung menolak. Dengan sombongnya, Ling Bao'er berkata, "Tidak ada alasan, aku sudah memiliki master. Mengikuti master jangankan jadi abadi, menjadi dewa juga gampang karena masterku adalah yang terbaik." Shen Xiangan hanya bisa terharu mendengar semua itu. Di sisi lain, Hong Yi langsung bertanya, "Siapa mastermu?" Yang langsung dijawab oleh Shen Xiangan bahwa dialah Master Ling Bao'er. "Apa kamu? Kamu hanyalah seekor semut tanpa dasar kultivator. Kenapa bisa menjadi masternya?" teriak Hong Yi. Namun sayangnya, Shen Xiangan bersikap acuh tak acuh. Dari ketiga Raja Iblis yang sangat marah, yang pertama kali mengambil tindakan adalah Taubaye. Dia ingin tahu apakah Shen Xiangan benar-benar memiliki kemampuan yang menjadikannya layak sebagai Master Ling Bao'er. Bersama dengan Ling Bao'er yang sangat mendukungnya, Shen Xiangan langsung memancing Taubaye untuk segera maju dengan alasan karena dia ingin melihat kekuatan Raja Iblis. "Satu jariku dapat mengubahmu menjadi bubur," teriak Taubaye saat dia mulai bergerak. Berbeda dengan Snack yang diam karena dia merasa kagum dengan peningkatan kultivasi Taubaye, Hong Yi hanya bisa cemberut karena dia telah didahului oleh sapi tua dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan calon muridnya. Namun adegan selanjutnya benar-benar membuat mereka bertiga hanya bisa tercengang, terutama Taubaye karena serangan satu jarinya yang katanya bisa mengubah Shen Xiangan menjadi bubur, nyatanya sama sekali tidak berefek apapun pada Shen Xiangan. Melihat sikap penuh percaya musuh yang langsung hancur, Shen Xiangan lantas berkata, "Hai kerbau, apa kau belum makan? Kekuatanmu sangat kecil. Aku bahkan tidak bergerak dari tempatku berdiri." Dengan segera Shen Xiangan menyiapkan serangan balik. Hanya dengan satu jentikan jari tengahnya, Taubaye yang berbadan besar langsung terlempar bahkan sampai terluka parah. Tentunya hal itu benar-benar membuat kedua Raja Iblis lainnya terheran-heran. Namun yang pasti Hong Yi yakin kultivasi Shen Xiangan jauh di atas dirinya. "Bagaimana menurutmu? Apakah aku lulus untuk menjadi masternya?" tanya Shen Xiangan pada dua Raja Iblis yang tersisa. Dalam sekejap mata, Hong Yi dan Snack langsung duduk dan meminta maaf, mengatakan bahwa mereka sebelumnya hanya bercanda. Sebagai tanda pengampunan, Snack sampai memberikan buah immortal. Karena masih belum ada tanggapan, Snack hanya bisa berpikir apakah mereka akan dibunuh. Namun sebenarnya Shen Xiangan sedang memuji Snack yang cukup cerdik. Karena sekarang tidak memiliki siapapun di tangannya, Shen Xiangan sempat berpikir kenapa dia tidak mengambil ketiga Raja Iblis sebagai bawahannya.
Menerima buah immortal, Shen Sangan sekaligus bertanya di mana Snack mendapatkannya, yang ternyata buah immortal diperoleh di pegunungan kuno di wilayah tanpa kehidupan Feng Zhou 3000 tahun yang lalu oleh Sekte Piton Emas. Hanya saja para immortal turun untuk mengambil buahnya setelah itu ditemukan, sehingga selain yang saat ini sedang dipegang oleh Shen Sangan, tidak ada lagi buah immortal di dunia bawah ini. Singkat cerita, setelah sedikit merenungkannya, Shen Sangan memberikan buah immortal pada Ling Bao'er agar segera dimakan, namun untuk menyisakan inti buahnya. Dengan perasaan senang, Ling Bao'er menerima dan langsung memakannya. Mengamati kondisi Ling Bao'er ketika memakan buah immortal, Shen Sangan dapat melihat tubuh Ling Bao'er langsung dipenuhi dengan energi dari buah immortal. Namun yang pasti dia sekarang percaya bahwa yang dikatakan gurunya memang benar, di mana buah immortal benar-benar mengubah tubuh biasa menjadi sebuah tubuh immortal. Menerima inti buahnya atau gampangnya bijinya, Shen Sangan langsung menanamnya di tanah yang membuat Snack berkomentar. Senior, itu adalah buah immortal dari pohon immortal yang tumbuh di dunia atas dan lingkungan pertumbuhannya sangat penting. Bahkan jika ini adalah sebuah negeri harta karun, ini tidak cocok untuk pohon immortal itu untuk tumbuh. Tak hanya Snack, meskipun tak diucapkan secara lisan, Hong Yi berkata bahwa itu adalah sebuah pohon immortal. Bagaimana bisa itu ditanam dengan hanya menggali lubang saja? Tetapi sayangnya, yang awalnya tidak mungkin, di dalam Invisible Domain menjadi mungkin, di mana dalam sekejap mata, biji buah immortal yang ditanam langsung tumbuh dan berbuah. Aku menanam melon untuk mendapatkan melon dan kacang untuk mendapatkan kacang. Aku sekarang menanam pohon immortal agar mendapatkan buah immortal, ucap Shen Sangan yang membuat ketiga Raja Iblis tak lagi bisa berkata apa-apa. Setelah itu, tiba-tiba Shen Sangan berkata bahwa satu buah immortal tampaknya belum cukup untuk mengampuni mereka yang masuk tanpa izin dan menyinggungnya. Sehingga Shen Sangan bertanya, apa yang aku harus lakukan tentang kalian? Ketiganya langsung merengek meminta ampun. Asalkan nyawa mereka diampuni, mereka siap menerima setiap hukuman yang akan diberikan. Dengan akting yang sangat luar biasa, yang bahkan Shen Sangan sendiri kagum terhadap aktingnya, dia mengatakan akan memberikan satu kesempatan lagi. Tunduklah padaku atau mati, ucapnya. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung bersujud, bersedia melayani Shen Sangan dengan sepenuh hati. Melihatnya, Shen Sangan sangat puas. Sebagai hadiah karena sudah tunduk, dia melakukan hal yang sama seperti dia meningkatkan basis kultivasi Ling Bao'er dan tentunya membuat mereka bertiga membuat ekspresi yang tak jauh berbeda dengan Ling Bao'er. Petir yang awalnya sudah marah karena dipermainkan oleh Shen Sangan, kali ini dia semakin marah melihat Shen Sangan akan mengubah takdir tiga orang sekaligus. Saking marahnya dia sampai berteriak, "Akan kubunuh kau bajingan!" Melihat dahsyatnya petir penghakiman hanya bisa membuat tiga Raja Iblis mulai cemas. Mereka sangat yakin tidak akan mungkin berhasil melewati badai petir yang akan datang. Namun sama seperti sebelumnya, karena pada dasarnya posisi mereka bertiga sekarang berada di dalam Invisible Domain, dengan menggunakan kemampuan Shen Sangan, dia segera mengontrol masuknya petir yang menyambar mereka bertiga, yang tentunya hanya bisa membuat ketiganya terkagum-kagum. "Sialan kau, tunggu aku, lain kali akan kubunuh kalian," teriak marah sang petir saat dia pergi. Secara serempak, ketiganya langsung mengucapkan terima kasih. Ditanya berapakah tingkat yang berhasil dicapai, Snack kemudian mengeluarkan sebuah batu.
Intinya, batu tersebut merupakan media untuk mengukur basis kultivasi mereka secara akurat. 1-9 dapat diartikan dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, dan emas. Merah adalah peringkat pertama, sedangkan emas tingkatan ke-9. Mencoba menyentuhnya, mereka bertiga hanya bisa menarik kegirangan karena warna batu berubah menjadi hitam, yang artinya mereka yang awalnya berada di peringkat 6 sekarang naik 2 peringkat ke peringkat 8. Itu hanyalah kemampuan peringkat 8. Aku dapat meningkatkanmu ke kemampuan tingkat 9 di lain hari. Tenang saja, ucap Shen Sangan dengan santainya, yang mana menambah kesetiaan ketiganya. Melihat Ling Bao'er yang juga penasaran dengan tingkat kultivasinya, Hong Yi segera memberikan batu identifikasinya. Shen Sangan sendiri sebenarnya juga penasaran seberapa besar peningkatan Ling Bao'er, karena sewaktu meningkatkan ketiga Raja Iblis, dia hanya menggunakan sedikit dari benda hidup dan mereka berhasil menerobos 2 tingkat. Jadi bagaimana dengan Ling Bao'er yang mana Shen Sangan tidak menahan kekuatannya sama sekali? Dengan segera, Ling Bao'er memegang batunya dan batu berubah menjadi warna merah. Namun tiba-tiba batu berubah menjadi warna emas dan akhirnya warnanya menghilang, yang hanya bisa membuat semuanya kebingungan. Melihat itu, Ling Bao'er langsung menangis sedih. Tetapi sayangnya Shen Sangan sendiri juga tidak tahu apa penyebabnya. Mungkinkah sekarang Nyonya Ling Bao'er adalah seorang immortal? Seru Snack. Dengan rasa penasaran, Ling Bao'er lantas menanyakannya. Masih mencoba bersikap tenang, Shen Sangan dengan pendapatnya sendiri mulai menjelaskan bahwa pada dasarnya tingkat tertinggi kualifikasi di alam bawah ada 9 tingkatan. Tetapi di atas tingkatan 9 ada kualifikasi yang lebih tinggi. Ling Bao'er sendiri sekarang berada di atas tingkat 9 dan batu talentanya secara alami tidak dapat mendeteksinya. Selama kalian mengikutiku, bukan hanya tubuh immortal, leluhur immortality bukanlah hal yang mustahil, ucap Shen Sangan. Ketiga Raja Iblis benar-benar terjerat oleh kata-kata Shen Sangan. Mereka sangat yakin bisa naik ke puncak jika tetap bersama Master. Di sisi lain, Shen Sangan hanya bisa tersenyum senang, tak mengira dirinya semakin mahir. Bahkan dia sempat berpikir, mengapa tidak mengubah saja namanya menjadi Raja Pi. Tiba-tiba, Snack berkata bahwa dia meminta izin pergi ke Gunung Jipa untuk menangkap Raja Naga Kalkun sebagai bahan perjamuan pertemuan mereka. Shen Sangan dan Ling Bao'er hanya bisa bertanya-tanya, apa itu Raja Naga Kalkun? Hong Yi lantas menjelaskan bahwa Raja Naga Kalkun memiliki darah Immortal Beast. Dagingnya enak sehingga disarankan agar Shen Sangan dan Ling Bao'er mencobanya. Master, izinkan aku pergi. Aku hanya ingin mencicipi. Oh tidak, aku ingin pergi dan melihat peningkatan kekuatanku, ucap Ling Bao'er yang sebisa mungkin menutupi keinginannya pada daging Raja Naga Kalkun. Pada akhirnya Shen Sangan menyetujui Ling Bao'er yang akan pergi menangkap Raja Naga Kalkun. Singkat cerita, Ling Bao'er akhirnya berhasil menangkap 2 Raja Naga Kalkun. Melihat Ling Bao'er sedang sendirian, Xiu Xiantu yang datang bersama dengan 3 rekannya langsung mengejar dan mencoba menangkapnya. Dia sangat senang karena baru saja berpikir bagaimana mendapatkan harta karun immortal, sekarang malah lewat di depan mata. Melihat orang-orang sekte tengkorak mengejar hanya bisa membuat Ling Bao'er panik karena mengesampingkan Xiu Xiantu, 3 orang yang dibawa olehnya adalah seorang Nashken Soul Real. Xiu Xiantu, masih berani kau datang? Sudah lupakah kau saat memohon pada Master untuk membiarkanmu hidup? Ucap Ling Bao'er di saat dia berpikir harus mencari cara untuk kabur karena tidak mungkin menang melawan 4 orang, terutama 3 di antara mereka adalah seorang Nashken Soul Real.
Bukannya sadar diri, Xiu Xiantu malah mulai tertawa, berkata bahwa setelah dia membunuh Ling Bao'er dan mendapatkan pedang immortal, dia akan membuat Ling Bao'er serta masternya yang tak lain adalah Shen Sangan menjadi budak hantunya. Dengan segera, Xiu Xiantu melepaskan sebuah serangan, tetapi dia hanya bisa terkejut mengetahui bahwa Ling Bao'er sekarang berada di alam Golden Core Realm, padahal sebelumnya dia hanya berada di Foundation Building. Melihatnya, ketiga rekan yang dibawa oleh Xiu Xiantu berkomentar bahwa Ling Bao'er benar-benar memiliki talenta yang sangat menakjubkan karena di usia 18 tahun sudah berada di ranah Golden Core. Namun sayangnya sekarang dia berselisih dengan Sekte Tengkorak. Diminta untuk menyerang, sekali lagi Xiu Xiantu mulai menyerang. Tak tinggal diam, kali ini Ling Bao'er juga balas menyerang menggunakan pedang immortal. Akibatnya serangan mereka hanya bisa membuat Xiu Xiantu terkejut karena tembakan penuh Golden Core puncaknya dihalangi oleh Ling Bao'er. Adapun Ling Bao'er, dia telah melarikan diri setelah memanfaatkan ledakan yang baru saja terjadi. Sementara itu di kuil, ketiga Raja Iblis yang sedikit bosan sedang bermain sesuatu bersama dengan Shen Sangan. Sayangnya mereka tidak bisa memenangkan satupun permainan melawan Shen Sangan. Akibatnya Tu Bayi hanya bisa dimarahi habis-habisan oleh Hong Yi. Ini sudah telat, kenapa Ling Bao'er belum sampai juga? Tanya Shen Sangan. Hong Yi lalu mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan sampai karena dengan kekuatan Ling Bao'er menangkap Raja Naga Kalkun bukanlah sesuatu yang sulit. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Hong Yi dibuat terkejut karena dia dapat merasakan nafas Ling Bao'er semakin melemah sehingga apakah dia sedang terluka. Tak hanya Hong Yi, kedua Raja Iblis lainnya juga bisa merasakan hal yang sama. Tetapi melihat Shen Sangan yang sama sekali tidak merespon, mereka berpikir mungkin saja Master sedang menguji Nona Ling Bao'er sehingga sebaiknya tunggu dan lihat dulu. Kembali lagi ke Ling Bao'er. Dengan susah payah dia mencoba melarikan diri dan hampir sampai di kuil. Namun tiba-tiba dia menerima sebuah serangan telapak tangan yang ternyata berasal dari seorang wanita berambut panjang, salah satu dari ketiga orang yang dibawa oleh Xiu Xiantu. Sang wanita berambut panjang segera memberikan perintah agar secepatnya mengambil pedang immortal dan juga membawa jiwa Ling Bao'er yang sekarang sedang berada di ambang kematiannya ke Sekte Tengkorak untuk dijadikan budak hantu. Namun tiba-tiba pedang immortal mencoba melarikan diri. Melihat itu, wanita berambut panjang segera bergerak lalu menangkap pedang immortal yang mana dia hanya bisa terkagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh pedang tersebut. Sementara itu, Ling Bao'er yang sedang sekarat masih berusaha menggerakkan tubuhnya. Dengan senyum di wajahnya, Xiu Xiantu bersiap-siap untuk membunuh Ling Bao'er. Namun di saat itulah tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. "Siapa yang memberimu keberanian itu? Apakah kau bosan hidup?" ucap sang penyerang yang tak lain adalah Hong Yi. Mengabaikan keterkejutan Xiu Xiantu karena tiba-tiba iblis muncul, Tu Bayi dan Snack akhirnya muncul juga. Sedikit mundur ke belakang, karena tak tahan lagi ketika Raja Iblis akhirnya berkata pada Shen Sangan bahwa nafas Ling Bao'er semakin lemah. Jadi jika ini hanya sebuah tes, dia seharusnya tidak harus sampai sejauh ini. Mendengar itu hanya bisa membuat Shen Sangan kebingungan. Namun setelah Tu Bayi berkata Ling Bao'er hampir mati hanya bisa membuatnya sangat marah. Maka dari itu dia pun mengutus ketiga Raja Iblis untuk pergi dan membawa Ling Bao'er kembali. Bahkan dia sampai berkata bunuh tanpa ampun orang-orang yang telah menyakitinya. Mendengar ceritanya, Ling Bao'er hanya bisa senang. Namun masalahnya, orang yang ingin membunuhnya adalah Sekte Tengkorak Setan dan tiga di antara mereka adalah seorang Nesken Sauril.
Adapun Hong Yi dia berusaha menyembuhkan luka Ling Bao'er dengan kekuatan iblisnya. Sayangnya itu sama sekali tidak berhasil karena Ling Bao'er mulai menutup mata dengan ekspresi kesakitan. Ini sudah tidak stabil dan dia harus segera dibawa ke master untuk dirawat secepatnya, teriak Hong Yi. Namun tiba-tiba wanita berambut panjang yang sebelumnya menyerang Ling Bao'er berkata bahwa itu percuma saja karena sekarang Ling Bao'er sudah dalam kendali spell pemakan jiwanya. Daois, tampaknya kau tidak terlalu pintar. Aku tahu tentang spell pemakan jiwa sekte tengkorak setanmu. Tapi aku dengar selama kau bunuh casternya, spellnya akan hancur, ucap Snake. Dengan sombongnya, wanita berambut panjang lantas bertanya, bagaimana dia akan dibunuh ketika 3 petinggi sekte tengkorak ada di sini. Selain itu, dirinya juga adalah petinggi super dari sekte tengkorak setan. Namun dengan tenang, Snake hanya menjawab, lalu kenapa? Berpindah ke kuil, dengan pengeras suara di tangannya, Shen Xiangan mulai berteriak, siapapun yang berani menyentuh muridku layak mati. Bunuh dia. Pertempuran akhirnya dimulai. Mereka bertiga saling bekerja sama untuk melawan musuh. Terutama fokus utama mereka adalah sang pemimpin, yaitu wanita berambut panjang yang telah menyerang Ling Bao'er. Pertempuran di antara Nesken Solril benar-benar menciptakan medan pertempuran yang sangat luar biasa. Ingin membantu Hong Yi dan Tu Baiyi yang sedang menghadapi sang pemimpin, tiba-tiba Snake dicegah oleh seorang wanita berambut pendek yang berkata, kalau kau ingin membunuh pemimpin kami, kau harus melewatiku dulu. Dari atas genteng kuil, Shen Xiangan dengan serius mengamati pertarungan yang sedang terjadi. Namun meskipun ketika di dalam Invisible Domain dia bisa melihat setiap pergerakan, saat ini dia sama sekali tidak tahu dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia sedikit menyesal karena jika saja tidak membiarkan Ling Bao'er pergi berburu Raja Kalkun, maka dia tidak akan menderita seperti itu. Dengan tubuh yang gemetar, dia hanya berpikir seandainya saja Invisible Domain bisa dia kendalikan sepenuhnya yang membuatnya berkultivasi, membuatnya jauh lebih kuat dan mungkin juga bisa membuat tulang tubuh abadinya sehingga bisa melindungi kakek atau guru serta Ling Bao'er. Dan yang terpenting dia tidak perlu lagi bersembunyi di dalam rumah kura-kura seperti sekarang. Berpikir bahwa sekarang bukanlah waktu untuk menyesali keadaannya, Shen Xiangan yakin bahwa untuk kedepannya dia perlu memperluas Invisible Domain ke seluruh 100.000 gunung sehingga dengan itu dia bisa melindungi orang-orang yang ingin dilindungi. Kembali lagi ke area pertarungan. Bersembunyi di balik batu, Xiu Xiantu benar-benar sangat takut melihat pertarungan antara Nesken Solril yang sangat mengerikan. Di sisi lain, meskipun dikatakan dirinya adalah petinggi super dari sekte tengkorak setan, menghadapi 2 orang sekaligus dia semakin terbojok sampai-sampai pedang immortal yang dipegang terlempar. Melihat pedang immortal jatuh di dekatnya, Xiu Xiantu hanya bisa tersenyum senang. Dia berniat mengambil pedang immortal dan langsung membawanya kembali ke sekte tengkorak secara diam-diam. Setelah memikirkan ini dan itu dengan mantap, Xiu Xiantu akhirnya memutuskan akan membawanya kembali ke sekte karena dia tidak ingin mengecewakan sekte dan juga Godfather. Dari atas kuil, Shen Xiangan bisa melihat Xiu Xiantu dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Xiu Xiantu sebenarnya ingin segera pergi dengan memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi. Namun dia tiba-tiba bisa melihat Ling Bao'er, jadi dia berniat membawanya juga. Tak ingin tinggal diam, akhirnya Shen Xiangan mulai bergerak. Dia lantas berteriak, ternyata banyak juga nyalimu. Dalam sekejap mata, Xiu Xiantu mulai panik karena dia bahkan tidak dapat menyadari kedatangan Shen Xiangan. Adapun pedang immortal, tiba-tiba dia melepaskan diri dari genggaman Xiu Xiantu dan langsung terbang lurus menuju ke arah Shen Xiangan.
Luar biasanya ketika sampai, sosok yang awalnya berbentuk pedang tiba-tiba menjelma menjadi gauntlet dan langsung melekat di tangan Shang Tsang. Apa ini? Aku tadi pikir kalau ini bukan pedang, ini akan menjadi sarung tangan atau sesuatu. Ternyata kau bisa membaca pikiranku, ucap Shang Tsang yang mana membuat pedang immortal tersenyum bangga. Melihat bahwa Shang Tsang bahkan bisa merubah bentuk pedang immortal dengan mudah, hanya bisa membuat Xiu Xiantu ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun tentunya Shang Tsang tidak berniat membiarkannya kabur. Berlari mendekat, dengan gauntlet di tangannya dia memukul Xiu Xiantu yang mana dalam satu pukulan bisa menghancurkannya. Menggendong Ling Bao'er, Shang Tsang segera membawanya masuk dan tanpa diduga ternyata Xiu Xiantu tidak benar-benar mati karena jiwanya sekarang bergentayangan. Dia tidak menyangka hanya dengan satu pukulan bisa langsung menghancurkan tubuhnya. Namun yang membuatnya heran mengapa Shang Tsang membiarkan jiwanya begitu saja. Mulai menangis karena ratusan tahun kultivasinya yang keras sudah musnah, tiba-tiba dia bisa mencium tubuh eternal yang sangat wangi. Mencari dan mencari, dia tidak menyangka itu berasal dari Shang Tsang. Satu hal yang pasti, mengetahui itu hanya bisa membuat Xiu Xiantu tersenyum senang karena dia tampaknya masih memiliki kesempatan jika berhasil mendapatkan tubuh eternalnya. Shang Tsang segera memberikan sebuah pil pada Ling Bao'er yang benar-benar sangat terluka parah. Namun untungnya dia tepat waktu, kalau tidak Ling Bao'er benar-benar akan mati. Setelah sadar, satu hal yang diucapkan oleh Ling Bao'er adalah minta maaf karena dia tidak berhasil membawa Raja Naga Kalkun. Namun tentunya Shang Tsang tidak mempermasalahkannya, tetapi sebaliknya dia yang meminta maaf karena datang terlambat untuk membantu. Menghadapi dua Raja Iblis, wanita berambut panjang benar-benar kewalahan sampai-sampai dia terpental dan jatuh tepat di kuil yang mana itu berada di dalam Invisible Domain. Shang Tsang yang benar-benar sudah sangat marah melihat kesempatan yang dia tunggu-tunggu datang segera memelototinya. Tak suka dengan tatapan Shang Tsang, wanita berambut panjang segera menyiapkan serangannya. Namun sayangnya Shang Tsang bergerak cepat dan langsung menamparnya di pipi kanan dan bahkan pipi kirinya yang mana itu hanya bisa membuatnya terkejut. Tak berhenti di situ, selanjutnya Shang Tsang langsung memukulnya yang membuat wanita berambut panjang jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Datanglah, ucap Shang Tsang yang menjulurkan tangannya di saat kakinya menginjak belakang kepala wanita berambut panjang. Dua orang yang tersisa benar-benar sangat terkejut karena sang pemimpin dipukul habis-habisan seperti itu tanpa bisa melawan. Namun yang pasti, mendengar Hong Yi menyombongkan masternya yang tak lain adalah Shang Tsang hanya bisa membuat wanita berambut pendek terkejut karena dia bahkan tidak pernah mendengar ada seorang immortal yang hidup di tempat ini. Singkat cerita, pada akhirnya wanita berambut pendek berpikir untuk kabur dan menyusun kembali rencana baru karena tidak mungkin hanya dengan dua orang menghadapi tiga Raja Iblis Nesken Soulreal. Ditambah masih ada Shang Tsang yang dia tidak tahu kemampuannya. Tiba-tiba jiwa Xiu Xiantu datang menghampiri wanita berambut pendek yang ternyata bernama Taishang untuk meminta bantuan. Sayangnya Taishang bersikap acuh tak acuh sebab dia menganggap Xiu Xiantu hanyalah seorang pecundang. Akan tetapi setelah Xiu Xiantu menceritakan tentang tubuh eternal, benar-benar membuat Taishang memikirkan kembali niatnya yang ingin kabur. Mendengar apa yang sedang dibicarakan, Shang Tsang hanya bisa membuat senyum senang. Bahkan dia sampai melarang para Raja Iblis yang ingin menghalangi mereka. Datanglah ke sini, inilah tubuh eternal yang kalian inginkan. Aku bukanlah orang abadi, tapi aku lebih bahaya dari orang abadi, ucap Shang Tsang dalam pikirannya.
Agar mereka benar-benar mendekat, Shen Sangan segera melepaskan bau tubuh abadi miliknya yang selama ini dia tekan. Mencium baunya yang benar-benar sangat harum membuat mereka berdua sangat tertarik, tak terkecuali ketiga Raja Iblis. Tak bisa menahannya lagi, pria berjubah, salah satu pemimpin dari sekte tengkorak, langsung melesat, mendekat, dan mencoba meraih Shen Sangan. Dengan senyum ganas di wajahnya, Shen Sangan segera mencengkeram wajah pria tersebut dan membantingnya ke tanah. Tak hanya sekali, dia membantingnya lagi dan lagi, yang mana itu hanya bisa membuat ketiga Raja Iblis gemetar ketakutan saat mereka bertanya-tanya, apakah itu benar-benar Master? Setelah selesai, Shen Sangan langsung mendapatkan notifikasi di mana karena dia telah membunuh level 4 Nesken Soul Real sehingga mendapatkan 1200 feel value. Shen Sangan sedikit tak puas karena sudah capek-capek bersikap seperti itu. Dia hanya mendapatkan 1200 poin, berbeda dengan sebelumnya yang mendapatkan 1500 poin hanya dengan membunuh seorang kultivator Golden Core. Namun karena masih ada 2 lagi Nesken Soul Real yang tersisa, Shen Sangan hanya bisa menganggap bahwa itu merupakan sebuah keuntungan. Sial, aku hampir saja tergoda karena Eternal Body. Kultivasi dasar anak ini sangat aneh. Aku takut kalau dia lebih kuat dariku, pikir Taishang setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Dia hanya bisa mengeluh pada Xiu Xiantu yang sama sekali tidak memberitahu tentang keberadaan Shen Sangan. Namun sayangnya setelah dicari, orangnya sendiri sudah kabur entah kemana yang menambah kekesalannya. Berpikir bahwa keadaan ini tidak menguntungkan, Taishang akhirnya mencoba melarikan diri. Sayangnya, karena Taishang sekarang berada di dalam Invisible Domain, Shen Sangan mencoba melakukan sebuah eksperimen. Singkat cerita, mengabaikan kebingungan Taishang, Shen Sangan secara paksa meningkatkan basis kultivasinya. Petir yang muncul masih diliputi dengan amarah karena Shen Sangan lagi-lagi berbuat seenaknya. Setelah itu, level kultivasi Taishang terus meningkat yang hanya membuatnya bingung kenapa Shen Sangan sampai sejauh ini, hingga pada akhirnya dia sampai berpikir, apakah mungkin dia suka padaku? Di sisi lain, Xiu Xiantu yang bersembunyi dan juga ketiga Raja Iblis hanya bisa dibuat bingung kenapa Shen Sangan meningkatkan kultivasinya. Namun tak butuh lama mereka tahu niat Shen Sangan. Kau bajingan, kau membuli orang lagi. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Akan kuadukan ke ayahku, teriak sang petir saat dia pergi. Di sisi lain, Taishang mulai memohon agar Shen Sangan menghentikannya. Namun Shen Sangan sama sekali tidak peduli hingga pada akhirnya tubuhnya meledak karena tak kuat menerima energi yang diberikan oleh Shen Sangan. Selamat, karena host telah berhasil membunuh kultivator berlevel dewa. Anda mendapatkan 2000 feel value. Shen Sangan menjadi tahu bahwa tampaknya untuk saat ini dia hanya bisa membuat seorang setara dewa. Namun yang pasti mendapatkan 2000 poin itu cukup banyak. Sementara itu, wanita berambut panjang telah terbangun. Dia yang melihat kejadian sebelumnya hanya bisa gemetar ketakutan. Sayangnya Shen Sangan sama sekali tidak peduli. Dia pun mencoba melakukan hal yang sama pada wanita tersebut. Namun sialnya, si petir yang benar-benar merajuk tidak mau muncul. Pada akhirnya Shen Sangan terpaksa membunuh wanita berambut panjang tanpa meningkatkan kultivasinya. Sama seperti sebelumnya, karena membunuh level 4 Nesken Soul Real, dia hanya mendapatkan 1200 feel value. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.